Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di like, di share, atau bisa juga di komen. Terima kasih. Halo semuanya, ya kita berjumpa kembali. Baik, saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, dan saat ini kita akan masuk dalam seri pembelajaran mengenai medan listrik ya. Jadi saat ini kita masuk pada topik pembelajaran yang baru, yaitu tentang medan listrik. Dan saat ini kita akan bahas mengenai medan listrik yang terkait dengan materi medan listrik, yaitu mengenai medan listrik akibat muatan listrik. Ya, jadi materi pertama yang kita akan bahas untuk seri pembelajaran mengenai medan listrik ini, yaitu mengenai medan listrik akibat muatan listrik. Nah, jadi sebelumnya teman-teman, medan listrik itu didefinisikan sebagai daerah di sekitar muatan listrik. Jadi sederhananya kita katakan seperti itu ya, bahwa medan listrik itu daerah di sekitar muatan listrik. Kalau misalnya ini ada muatan positif, maka daerah di sekitar muatan positif ini itu kita sebut sebagai medan listrik. Nah, kemudian medan listrik itu adalah vektor ya teman-teman. Jadi medan listrik ini merupakan besaran vektor ya. Jadi sama dengan gaya yang merupakan besaran vektor, medan listrik juga besaran vektor. Sehingga dalam menentukan medan listrik itu kita juga harus menentukan baik nilainya maupun arahnya. Nah, kalau misalnya ini ada muatan positif, ya katakanlah misalnya ini ada sebuah muatan positif Q, maka arah dari medan listrik untuk muatan positif itu kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau untuk muatan positif itu arah medan listriknya itu gambarannya seperti ini, yaitu digambarkan berupa garis-garis dan arahnya menjauhi muatan. Kalau misalnya ini muatan negatif, nah arah dari medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan negatif itu menuju ke muatan ya, kira-kira seperti ini. Jadi kalau untuk muatan positif, arah medan listriknya yaitu garis-garis, digambarkan seperti garis-garis menjauhi muatan. Sementara kalau untuk muatan negatif itu digambarkan seperti garis-garis menuju ke muatan itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana medan listrik akibat muatan listrik itu sendiri? Nah, jadi kalau misalnya ini ada sebuah muatan, katakanlah ini ada sebuah muatan positif Q, kemudian misalnya ini ada sebuah titik, katakanlah ini titik A. Nah, kita akan menghitung berapa besar medan listrik di titik tersebut. Berarti besarnya adalah E sama dengan K kali Q per R pangkat 2. Di mana K itu adalah tetapan yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Newton satuannya yaitu SJ 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian Q itu adalah muatan, yaitu dalam hal ini muatan positif ini kita sebut sebagai muatan sumber, dan R itu adalah jarak muatan terhadap titik yang dimaksud. Berarti ini R-nya teman-teman. Nah, itu adalah R pangkat 2. Jadi medan listrik di sebuah titik akibat muatan positif ini adalah besarnya adalah K kali Q dibagi R pangkat 2. Nah, kemudian karena ini muatan positif, maka arah dari medan listrik di titik ini, di titik A akibat muatan positif, yaitu arahnya ke sana ya teman-teman. Jadi arahnya menjauhi muatan. Nah, kalau misalnya muatan negatif, katakanlah muatan negatif Q, kemudian ini titik B, maka arah dari medan listrik di titik B akibat muatan negatif itu tentu saja ke sini teman-teman ya. Jadi dia menuju ke muatan negatif. Ya, kira-kira seperti itu. Besarnya juga untuk menentukan besarnya sama K kali Q dibagi dengan R pangkat 2. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya mengenai medan listrik akibat muatan listrik. Dan supaya lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Ya, baik, ini contoh soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini.
medan listrik di titik P itu sama dengan 0. Berapakah jarak muatan Q1 terhadap titik P? Nah, jadi ini ada gambar teman-teman muatan, ada dua buah muatan, yaitu muatan Q1 muatan negatif 25 mikrokolom, muatan Q2 yaitu muatan positif 50 mikrokolom. Kedua muatan ini terpisah sejauh 12 cm. Dan ternyata di titik P yang di sebelah kiri muatan Q1 itu jaraknya X terhadap muatan Q1. Nah, jika medan listrik di titik P ini sama dengan 0 akibat dua muatan ini, berapakah jarak titik P terhadap muatan Q1? Nah, itu akan kita tentukan. Jadi sebelumnya teman-teman, nah kalau misalkan ini titik P, kita tentukan dulu arah medan listrik di titik P akibat dua muatan ini. Nah, jadi yang pertama, muatan Q1 karena dia adalah muatan negatif, maka arah medan listrik di titik P yaitu ke sini ya teman-teman. Jadi menuju ke muatan Q1. Kita sebut ini sebagai E1. Dan kemudian untuk muatan Q2 karena dia adalah muatan positif, maka medan listrik di titik P akibat muatan Q2 itu menjauhi muatan, berarti ke arah sana ya. Berarti ini kita sebut sebagai E2. Sehingga kemudian medan listrik di titik P itu sama dengan 0, berarti E total, jadi E totalnya itu sama dengan 0. Maka kita akan tentukan X, yaitu jarak titik P dan terhadap muatan Q1. Berarti kita tuliskan E total itu sama dengan 0. Kemudian kita tahu E total itu di sini kalau kita lihat di gambar E1 ke kanan, E2 ke kiri. Berarti karena saling berlawanan, kita tuliskan E1 itu positif dikurang dengan E2 sama dengan 0. Atau E1 itu sama dengan E2. Ya, kemudian kita masukkan ke rumus, berarti E1 adalah K kali Q1 per R1 kuadrat sama dengan E2 berarti K kali Q2 per R2 kuadrat. Oke, K-nya kita coret, maka di sini menyisakan Q1 dan Q2. Berarti di sini Q1 kita ganti dengan 25 mikrokolom, 25 kali 10 pangkat minus 6 dibagi, dalam perhitungan nanti tandanya tidak perlu digunakan ya teman-teman. Nah, itu hanya menunjukkan oh ini muatan negatif, itu nanti mempengaruhi ke arah medannya saja. Oke. Jadi 25 kali 10 pangkat minus 6, kemudian R1 nya kita tahu adalah jarak dari Q1 ke titik P yaitu X, berarti ini X kuadrat sama dengan Q2 50 mikrokolom, berarti 50 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan R2 yaitu jarak muatan Q2 ke titik P, berarti jaraknya adalah 12 cm ditambah dengan X. Nah, berarti di sini 12 cm itu adalah 0,12 meter ya. Berarti 0,12 ditambah X dipangkatkan 2. Ya, kira-kira seperti itu. Ini jarak muatan Q2. Jadi dari sini ya ini jaraknya sampai di titik P yaitu 12 ditambah dengan X. Nah, kalau kita ubah ke meter berarti jadi 0,12 ditambah dengan X. Kemudian ini 10 pangkat negatif 6 bisa kita coret, 25 dan 50 itu kita bisa sederhanakan menjadi, jadi ini 1 per X kuadrat sama dengan 2 per 0,12 tambah X pangkat 2. Kemudian, nah kalau kita ingin menghilangkan pangkat yang di bawah ini, pangkat 2-nya berarti kita akarkan ya yang di atas, berarti di sini jadi akar 1 per X sama dengan akar 2 per 0,12 plus X ya, kira-kira seperti itu. Sehingga di sini sama dengan, berarti ini 1 per X sama dengan akar 2 itu kita tahu adalah 1,41 per 0,12 plus X. Nah, kemudian dari sini kita lanjut, berarti kita dapatkan yaitu di sini 1,41 X sama dengan 0,12 plus X. Jadi kita kali silang ya teman-teman. Kemudian
Di sini ruas kiri kita kurangkan dengan X, ruas kanan juga kita kurangkan dengan X, sehingga dia jadi 1,41 X kurang X sama dengan 0,12. Atau di sini sama dengan 0,41 X sama dengan 0,12. Maka X itu adalah 0,12 dibagi 0,41 sama dengan 0,29 meter, atau X-nya sama dengan 29 cm. Ya, maka jarak titik P terhadap muatan Q1 dengan hasil perhitungan yang kita peroleh itu adalah 29 cm. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman contoh soal untuk medan listrik. Jadi kalau di sini di contoh soal ini medan listrik di sebuah titik akibat dua muatan listrik. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ya, ini contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, berapakah medan listrik di titik 0 akibat muatan A dan muatan B? Jadi kita akan menghitung medan listrik di titik 0 ini, teman-teman. Yang ini ya, di titik pusat akibat muatan A dan muatan B. Jadi yang pertama kita hitung dulu medan listrik di titik 0 akibat muatan A, berarti EA sama dengan K kali Q per karena jarak A dengan titik 0 itu adalah L, berarti di sini kita langsung saja L pangkat 2. Nah, kemudian medan listrik di titik 0 ini akibat muatan B, berarti EB sama dengan K kali Q per L pangkat 2, karena jarak titik B terhadap titik 0 juga L. Nah, kemudian arah medan listrik di titik 0 akibat muatan A, karena muatan A positif, itu berarti arahnya adalah ke bawah ya teman-teman. Nah, kira-kira ini EA. Kemudian arah medan listrik di titik 0 akibat muatan B berarti ini ya teman-teman. Nah, ini yang EB. Nah, kemudian kita akan menghitung sekarang E totalnya. Nah, berarti kalau kita dapati seperti ini membentuk sudut theta, maka kita akan menggunakan konsep vektor untuk menyelesaikannya. Jadi kalau kita gambarkan dalam sistem koordinat, nah kira-kira seperti ini, maka ini yang menjadi EA-nya, EA, kemudian ini yang menjadi EB-nya, ini adalah EB. Dan sudut antara EA dan EB yaitu, jadi sudut tetanya ini sama dengan theta yang ini ya teman-teman. Nah, ini sudutnya sama, dan kita tahu bahwa ini adalah segitiga sama sisi, yaitu setiap sisinya L sama, dan segitiga sama sisi kita tahu sudut-sudutnya adalah 60 derajat. Berarti sudut yang ini adalah 60 derajat. Ya, oke. Nah, dengan demikian kemudian kita hitung. Berarti karena ada dua vektor, berarti nanti ini kita tentukan EAX dan EAY-nya. Oke, sama dengan berapa? Kemudian EBX dan EBY-nya. Nah, kita ke EAX-nya dulu. Jadi EAX-nya itu sama dengan 0 karena vektor EA ini itu pas pada sumbu Y ya. Kemudian EAY-nya itu adalah, jadi yang menjadi EAY-nya itu adalah negatif K kali Q per L pangkat 2. Karena dia ada di sumbu Y negatif. Kemudian kita pindah ke EBX. Nah, EBX itu yang ini ya teman-teman. Nah, ini adalah EBX-nya. Ini EBX. EBX berarti ini adalah EB sin 60 derajat ya teman-teman, karena EBX ini itu berhadapan dengan sudut. Berarti EBX itu adalah EB sin 60 sama dengan EB itu kita tahu adalah negatif K kali Q per L kuadrat. Berarti di sini karena EBX itu di sumbu X negatif, maka di sini kita taruh tanda negatif. Berarti ini negatif K kali Q per L kuadrat dikali dengan sin 60. Sin 60 itu adalah 0,87, atau ini bisa kita tuliskan negatif
0,87 K kali Q per L kuadrat. Oke, kemudian kita tentukan EBY-nya. EBY itu sama dengan EBY berarti yang ini ya teman-teman. Nah, yang di bagian sini ini juga menjadi EBY-nya. Oke, EBY berarti adalah EB. Nah, karena dia disumbu Y negatif, berarti itu negatif EB cos 60 ya. Cos 60 derajat atau sama dengan negatif K kali Q per L kuadrat dikali dengan 0,5 ya. Atau sama dengan negatif 0,5 kaki per L kuadrat ya. Sehingga dari sini kita tulis vektor EA-nya. Jadi vektor EA itu sama dengan negatif K kali Q per L kuadrat J. Kemudian vektor EB-nya, EB itu sama dengan negatif 0,87 K kali Q per L kuadrat I, kemudian dikurang dengan 0,5 K kali Q per L kuadrat J. Ya, kira-kira seperti itu. Dan kemudian kita akan mencari E totalnya. Berarti E totalnya itu kita bagi ada EX dan ada EY. Nah, maka EX-nya itu adalah yang vektor satuan I kita jumlahkan, berarti di sini karena di EA, jadi ini EAI kemudian ditambah EBI atau sama dengan, nah karena EAI-nya tidak ada berarti ini 0, kemudian kurang 0,87 K kali Q per L kuadrat, sehingga EX itu sama dengan negatif 0,87 K kali Q per L kuadrat. Nah, kemudian EY-nya, EY itu berarti EAJ, jadi EAJ ditambah dengan EBJ. Oke. Untuk EAJ-nya yaitu negatif KQ per L kuadrat. Kemudian ini EBJ itu adalah kurang dengan 0,5 KQ per L kuadrat. Sehingga ini sama dengan negatif 1,5 KQ per L kuadrat J. Kalau yang ini tadi I. Sehingga kita dapati vektor. Jadi E total akibat vektor EA dan EB itu adalah E sama dengan negatif 0,87 kaki per L kuadrat kurang dengan 1,5 kaki per L kuadrat J. Oke, maaf di sini I ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi vektor resultan atau kita sebut sebagai E total dari medan listrik yang dirasakan oleh titik O akibat muatan A dan B secara vektor itu kita tuliskan adalah negatif 0,87 kaki per L kuadrat I kurang dengan 1,5 kaki per L kuadrat J. Nah, untuk menentukan besarnya berarti untuk menentukan besar vektor E itu adalah sama dengan, jadi E sama dengan akar dari, ya ini ya teman-teman, berarti negatif 0,87 K kali Q per L kuadrat ditambah dengan negatif 1,5 K kali Q per L kuadrat dipangkatkan 2. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian ini sama dengan berarti akar. Nah, negatif 0,87 dipangkatkan 2 itu adalah 0,75. Kemudian ini kita tuliskan saja seperti ini ya teman-teman. K kali Q per L kuadrat dipangkatkan 2 ditambah dengan negatif 1,5 dipangkatkan 2 itu adalah 2,25. Kemudian ini kita tuliskan saja kaki per L kuadrat dipangkatkan 2. Oke, sehingga ini kita peroleh hasilnya yaitu sama dengan ya ini, jadi besar E itu sama dengan akar, jadi kita akar dari ya ini 0,75 ditambah 2,25 itu sama dengan 3 ya teman-teman.
Berarti di sini kita tuliskan akar 3 dalam kurung K kali Q per L kuadrat dipangkatkan 2. Atau kita tuliskan akar 3 dari K kali Q per L kuadrat. Ya, kira-kira seperti itu, atau sama dengan 1,73 K kali Q per L kuadrat. Ya, jadi besarnya medan listrik yang dirasakan oleh titik 0 akibat muatan A dan muatan B itu adalah 1,73 K kali Q per L kuadrat. Ya. Nah, kalau kita gambarkan pada sumbu koordinat, jadi teman-teman, nah medan listrik total yang dirasakan di titik 0 akibat muatan A dan muatan B itu kita lihat di sini komponen X-nya negatif, komponen Y-nya juga negatif. Berarti dia di sini ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini yang E itu. Oke. Nah, kemudian kalau kita ingin tentukan sudutnya, kita ambil sudutnya theta ini. Berarti theta di sini adalah, jadi arahnya itu, kalau kita ingin menentukan arahnya, berarti theta sama dengan inverse tangen dari Y per X ya. Nah, sama dengan Y-nya yaitu yang ini teman-teman. 1,5 kaki per L kuadrat, sementara X-nya 0,87 kaki per L kuadrat. Berarti ini 1,5 kaki per L kuadrat dibagi dengan 0,87 kaki per L kuadrat. Atau sama dengan, ya ini kita bagi, berarti theta sama dengan inverse tangen dari 1,5 dibagi dengan 0,87, atau tetanya sama dengan 60 derajat ya. Sebenarnya nilainya itu adalah 59,9 derajat, atau kita bulatkan saja menjadi 60 derajat ya. Jadi sudut yang terbentuk itu theta itu sama dengan 60 derajat ya terhadap sumbu X negatif. Jadi arah dari medan listrik yang dirasakan di titik 0 akibat muatan A dan muatan B yaitu sebesar 60 derajat dihitung dari sumbu X negatif ke bawah. Nah, kemudian besarnya itu adalah 1,73 K kali Q per L kuadrat. Ya, kira-kira seperti itu contoh soal untuk menyelesaikan medan listrik yang dirasakan pada sebuah titik akibat dua muatan. Nah, ini juga bisa kita terapkan kalau 3 muatan, 4 muatan, dan seterusnya. Jadi konsep yang sama bisa kita terapkan untuk menyelesaikan soal medan listrik di sebuah titik akibat 3 muatan, 4 muatan, dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itu video saya saat ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Dan mungkin sampai di sini dulu video saya saat ini. Sampai kita ketemu di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.